Saudara, polisi menggerebek pesta gay di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap setidaknya 56 orang yang ikut dalam pesta gay. Pak, ya kertas-kertas aja Pak, itu jangan dikasih lihat itu Pak. Tidak mendidik Pak. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 56 orang yang berada di apartemen tempat pesta gay digelar. 9 diantaranya adalah penyelenggara dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Komunitas ini diketahui sering menyelenggarakan pesta gay dan terhubung lewat media sosial. Ayo. Yang Anda saksikan ini adalah video amatir saat polisi melakukan penggerebekan pesta gay. Ada 56 orang yang ditangkap, 9 sudah menjadi tersangka. Mereka ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Saya mengutip Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, ia mengatakan mereka punya grup WhatsApp dan menamakan grup mereka Hot Space. Di WhatsApp itu ada 150 orang. Mereka juga menggelar kegiatan dengan undangan melalui media sosial dan mengadakan pesta 1 bulan sebelumnya. Polisi menyebut modus para penyelenggara yaitu dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul terhadap orang lain sesama jenis. Hingga kini polisi masih mendalami modus komunitas gay ini yang diduga sering menggelar acara pesta. Itu dilakukan penggerebekan di tempat pesta tersebut dan ditemukan ada 56 orang di dalamnya. Ya, 9 adalah penyelenggaranya dan 47 adalah para peserta. Ya, modusnya adalah dengan sengaja para pelaku ini memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis. Ya, bagaimana mereka merekrutnya? Ya, bagaimana mereka merekrutnya? Mereka memang satu grup. Mereka satu grup di dalam satu media sosial. Ada 2 media sosial. Ada dalam 2 media sosial. Yang pertama adalah grup WA. Mereka punya grup WA. Ya, mereka namakan komunitasnya adalah komunitas Hot Space namanya. Ya. Saya sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dan juga Kriminolog Universitas Indonesia Heru Susetio. Pak Heru, Pak Yusri, selamat sore dengan Riko di sini. Selamat sore, Mas Riko. Saya izin ke Pak Yusri dulu. Pak Yusri, Pak Heru. Ya, Pak Yusri, tadi Anda menunjukkan sejumlah barang bukti. Ini kejadiannya kapan, Pak? Kejadian ini memang tanggal 29 sekitar pukul 12:30 malam ya, kita lakukan penggerebekan di salah satu tempat di daerah Rasuna Said sana ya, salah satu hotel yang memang berhasil kita amankan. Ada sekitar 56 orang pada saat itu. 56 orang dalam keadaan semuanya hampir rata-rata sebagian besar bugil. Nah, ini yang kita amankan, kemudian kita lakukan
pemeriksaan dan sekarang sudah kita tetapkan 9 sebagai tersangka. Dia adalah penyelenggara adanya satu pesta sesama jenis, pesta seks sesama jenis di tempat tersebut. Sementara 47 kita masih dijadikan saksi. Begitu Mas Riko. Tadi Pak Yusri menunjukkan barang bukti. Di situ ada semacam poster tulisannya kumpul-kumpul pemuda. Itu apa, Pak? Jadi mereka ini sebenarnya seluruhnya adalah satu komunitas. Saya sampaikan itu komunitas mereka di dalam satu media sosial. Karena mereka ini kan memang dalam kelompok kecil ya, kalau kita namakan gay atau sesama jenis. Di dalam WhatsApp mereka itu ada sekitar 150 orang lah peserta. Kemudian di Instagram ada sekitar 80 mereka dalam komunitas ini. Nah, inilah mereka kemudian rencana mengadakan pesta dengan mengundang sesama komunitasnya. Dan ini keterangan awal, ini sudah yang ke-6 sejak Februari 2018 dia dibentuk komunitas ini oleh mereka. Pimpinannya adalah TRF, inilah sebagai pimpinan atau adminnya di sini yang sebagai ketua penyelenggara kita tetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian mereka membuat seperti poster atau meme dengan yang tadi kumpul-kumpul pemuda itu direncanakan hari ini. Kemudian juga 29 kemudian 32 hari sebenarnya akan dilaksanakan kegiatan. Tapi hari pertama sudah berhasil kita amankan seluruhnya. Ini 150 orang di grup WhatsApp itu mereka memang saling kenal atau maksud saya pertanyaan gini, ini memang acara dibuat, ada undangan terbuka, gimana mereka mengumpulkan 150 orang itu Pak Yusri? Di grupnya WhatsApp mereka itu jumlahnya ada 150 Mas Riko. Kemudian dia buat meme, dia mengundang, dia kirim melalui WhatsApp grupnya mereka, Hot Space namanya. Ya, Hot Space ini dia undang lah, barang siapa mau ikut dengan biaya 150.000 per orang gitu. Terus kemudian juga ada 350.000, itulah diundang ke sana, tapi dia batasi karena dia tahu banyak peserta yang mau ikut, dia batasi maksimal cuma 50. Jadi 6 yang sudah mengaku 6 tempat itu, rata-rata pesertanya sekitar 40 sampai 50 saja, tergantung tempatnya mereka untuk mengadakan pesta ini. Begitu Mas Riko. Saya nanti akan ke Pak Yusri lagi soal proses hukumnya seperti apa. Pak Heru, ini saat pandemi ada penggerbekan seperti ini, apa catatan Anda? Iya, terima kasih. Memang kita prihatin karena sangat tidak tepat untuk melakukan kegiatan seperti itu, baik waktunya maupun caranya ya. Karena waktunya ketika kita semua sedang prihatin, kita harusnya menjaga jarak, social distancing, physical distancing, untuk selama COVID-19 ini malah mengumpulkan orang dalam jumlah besar, 56 orang. Juga dengan cara berkumpul yang mungkin kurang pas dengan situasi sosial budaya di Indonesia. Karena ya memang kita punya hak untuk berkumpul ya. Tapi juga harap memperhatikan situasi sosial budaya dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Apalagi ini saat COVID dan sebagian masyarakat juga mungkin tidak sepakat dengan hal seperti ini, walaupun memang berkumpul adalah bagian dari hak asasi manusia dan kemudian ada kebebasan berekspresi, namun juga saatnya dan caranya. Ya, baik. Tadi Pak Yusri menjelaskan ini ada di grup WhatsApp 150 orang, kemudian ada pesta 56 orang. Ini fenomena yang baru apa memang modus-modus yang sudah sering sebetulnya ada atau gimana? Sudah lama ini. Sudah lama dan cukup banyak kumpulan seperti ini. Ada yang per kota, ada yang per kampus, barangkali ada yang per komunitas ya. Saya sudah mendengar sejak lama di setiap kota, di setiap kelompok, ada di kampus, ada di sekolah juga ini ada ya. Jadi ini yang memang harus kita sikapi karena ini bisa bisa menimbulkan satu gejolak sosial budaya, dan karena tidak semua masyarakat juga bisa menerima masalah seperti ini. Mungkin kalau pasangan 1-2 berkumpul itu tidak menimbulkan banyak masalah, tapi ketika dalam jumlah besar, kemudian juga sekaligus mengumpulkan orang, seperti ada kampanye ya, yang ini mungkin menimbulkan masalah baik secara sosial budaya dan tidak mungkin juga secara hukum begitu, walaupun harus digali lagi oleh pihak penyidik dan penyelidik ya begitu. Pak Yusri, saya mau memastikan lagi, jadi sekarang yang jadi tersangka ada berapa Pak?
Ada 9 orang Mas Riko yang kita tetapkan sebagai tersangka. 9 orang ini adalah penyelenggara dengan perannya masing-masing. Mulai dari penanggung jawab penyelenggara, kemudian juga ada yang sebagai registrasi, ada sebagai yang konsumsinya, ada yang memang bagian keamanan dan juga menjemput. Karena menjemput para tamu ini ada memang khusus mereka sendiri karena mereka nggak bisa langsung masuk ke dalam, harus pakai akses. Sehingga setiap 1 jam ini setelah mereka sampaikan ke WA-nya, setelah mereka sudah membayar semua, kemudian itu nanti ada yang jemput untuk dibawa ke atas. Dengan banyak persyaratan yang dia lakukan di grup WhatsApp-nya. Saya ambil contoh saja bahwa misalnya persyaratannya tidak boleh membawa senjata tajam atau narkoba. Kemudian juga harus bersih, mandi dulu baru ini. Jadi memang banyak persyaratan yang dia sampaikan, termasuk bayarannya berapa yang harus dibayarkan tuh ininya. Mereka ini disangkakan pasal apa Pak Yusri? Kami persangkakan di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Mas Riko tentang pornografi sebagai penyelenggara perbuatan cabul ya di pasal 33, Yunto pasal 7. Ancaman yang paling tinggi aja saya ambil di sini adalah 15 tahun penjara begitu Mas. Oke, Pak Heru, soal pasalnya Anda punya komentar? Ya, memang selama ini yang digunakan undang-undang pornografi ya, karena memang ada, kalau kita baca undang-undang pornografi, perilaku seperti ini memang ada deliknya, terutama ketika ada unsur ada transaksional, memperjualbelikan, memperdagangkan, menyebarluaskan, kemudian mengumpulkan. Jadi ada unsur di situ yang mungkin masuk pada Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi. Apalagi kalau ada anak-anak di situ. Kalau ada anak-anak dan juga kemudian ada mohon maaf, ada pencabulan sampai hubungan seksual, itu bisa terkena KUHP juga pasal 292 KUHP. Jadi ini spektrumnya lumayan luas dan juga complicated. Maka mungkin perlu ditelusuri juga oleh pihak kepolisian apa yang terjadi di dalam. Apakah ada unsur memang penyebarluasan, kemudian pengumpulan, dan termasuk yang masuk kategori pencabulan atau hubungan seksual atau mengarah pada pencabulan yang melawan hukum ya. Tapi kalau ada anak-anak itu semakin kompleks karena ada undang-undang perlindungan anak, juga ada pasal 292 KUH pidana ya. Anda bilang ini luas dan complicated supaya tepat gitu maksudnya ya? Iya, jadi harus ditelusuri apa kira-kira pasal yang bisa dikenakan ya. Apalagi mungkin bisa ada ya PSBB juga. PSBB kan lebih ke sanksi administrasi. Kalau KUHP kan sanksi pidana dan di undang pornografi juga sanksi pidana gitu. Jadi saya kira pihak kepolisian bisa menerusi lebih jauh kira-kira apa yang paling pas dan untuk pesta seperti ini begitu. Pak Yusri, ada 56 kan yang ditangkap, 9 tersangka, 47 pesertanya itu masih diperiksa atau gimana? Sementara memang kita masih lakukan pemeriksaan, tapi kita masih statusnya adalah sebagai saksi Mas Riko. Memang betul kata Mas Heru, ada beberapa pasal termasuk KUHP di sini kita ini kan. Di pasal 296 juga ada ancamannya 1 tahun. Tapi memang ada. Tapi saya tadi mengambil yang tertinggi saja itu adalah ancamannya adalah 15 tahun. Kami masih terus mendalami, menyusuri terus apakah kemungkinan masih ada juga pasal-pasal persangkaan buat yang bersangkutan semua ini. Tetapi yang perlu kami indikan bahwa memang dari 56 ini kami pada saat melakukan penangkapan kita lakukan protokol kesehatan. Di sini kita lakukan rapid kepada yang bersangkutan semua dan memang negatif. Kemudian yang kedua, dari 9 tersangka ini ada 1 yang memang terkena HIV. Makanya kami coba nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk bisa sambil lagi nanti ke 47 yang sementara jadi saksi ini untuk kita lakukan pemeriksaan apakah kemungkinan ada penularan atau memang juga masuk terkena virus HIV sini, Mbak. Pak Yusri, tadi Anda bilang ini udah 6 kali. 6 kali itu dengan orang yang isi grup yang berbeda juga atau gimana? Saya sudah sampaikan bahwa ini sejak Februari 2018, Mas Riko. Mereka grupnya 150 orang yang ada di WhatsApp, ya. Dia punya ini adalah Hotspace. Kemudian di Instagram itu ada juga @hotspace.indonesia, juga ada 80 orang. Nah, dibatasi setiap mereka melakukan kegiatan ini, mereka membatasi tergantung tempatnya, besarnya seperti apa. Kalau cuma muat 30 atau 40 ya 30-40 yang diundang.
tapi banyak yang mau ikut di dalam grupnya mereka, sehingga mereka harus menggilir. Nah, ini yang mereka lakukan. Sudah 6 kali selama dari mulai 2018 mereka lakukan pesta seperti itu, pengakuannya. Tapi kami masih mendalami apakah kemungkinan masih sudah lebih berapa kali mereka lakukan. Ini di Jakarta aja Pak Yusri atau gimana? Yang ditangkap kemarin? Ya, komunitas ini komunitas Jakarta semuanya, Mas Riko. Oke, Pak Heru, kita menemukan penggerbegan pesta seperti ini tidak hanya satu kali, 2017 juga kalau nggak salah sempat ada. Apa yang bisa Anda katakan sebagai kriminolog supaya hal semacam ini ya paling tidak bisa diminimalisasi misalkan seperti itu? Ya, makasih. Ini memang fenomena yang sulit ya. Ini ada fenomena sosial, juga ada fenomena hukum ya. Jadi kita harus bisa mensikapinya secara tepat ya. Karena di satu sisi ini memang ada komunitas seperti ini memang ada di Indonesia dan juga ada di negara lain dan juga tidak sedikit, dan mereka juga ya pastinya suka berkomunikasi dan suka berinteraksi ya. Dan ada pesta-pesta seperti ini, seperti halnya pesta kaum heteroseksual ya. Kaum homoseksual juga punya komunitas dan juga punya pesta-pesta juga. Hanya barangkali hal ini sulit ditemukan justifikasinya ketika dilakukan pada masa pandemik, juga di masyarakat Indonesia yang tentunya masih punya kultur yang berbeda dengan kultur di negara lain. Juga kita ada punya sila-sila tentang keturunan Yang Maha Esa, religiusitas dan sebagainya. Di barangkali kalaupun ingin berkumpul ya mungkin tidak dalam jumlah besar dan tidak dengan cara mengundang orang dalam jumlah banyak. Walaupun itu bagian dari HAM, tapi HAM juga harus memperhatikan aspek sosial budaya setempat dan aspek norma-norma berlaku di Indonesia. Jadi sepatutnya ya mungkin berkumpul biasa saja ya, nggak usah mengundang, bahkan nggak usah mengundang, bahkan mengajak orang banyak. Ini tentunya menimbulkan masalah sosial budaya, bahkan bisa mengarah ke arah hukum. Itu di Undang-Undang Pornografi tadi nomor 44 tahun 2008. Dan saya kira kesulitannya kenapa ini berlangsung terus, karena juga kesulitan juga menemukan pasal yang tepat untuk tindakan ini. Kenapa? Karena ketika tidak ada unsur pencabulan yang jelas, tidak ada unsur hubungan seksual yang melanggar pada KUHP, pada undang-undang perlindungan anak, ini barangkali atau unsur mempertontonkan, ada atraksi yang sifatnya pencabulan, pada ini yang juga sulit. Kalau puluhan gitu jumlahnya tidak termasuk mempertontonkan ya Pak Heru? Saya kira kalau pastinya tidak hanya berkumpul kan, kegiatan kan bukan hanya berkumpul. Pastinya ada kegiatan yang lain yang kita nggak tahu, itu harus ditelusuri. Apakah barangkali menonton film bersama-sama, atau ada live show barangkali, menonton bersama-sama, kita nggak tahu, atau ada transaksi kita nggak tahu juga, itu harus ditelusuri. Kalau ada unsur live show lah, katakanlah, atau kemudian mempertontonkan, mempertunjukkan hal sifatnya pornografi, tentunya bisa dijerat dengan undang-undang pornografi. Tapi kalau tidak, mungkin perlu bentuk pembinaan yang lain lah. Apakah ada hukuman sosial dan sebagainya, itu harus dipikirkan kemudian. Tapi yang jelas ini saya kira akan terus berlangsung karena memang sulit menemukan pasal itu tadi. Hal yang tepat ketika memang tindak pidananya tidak terlalu clear, misalnya masalah pencabulannya ataupun mempertontonkan hubungan seksual yang dianggap melanggar KUHP, ini yang juga harus digali lagi. Ini yang sekarang sedang ditelusuri oleh kepolisian, masih dilakukan pemeriksaannya 9, sejauh ini sudah menjadi tersangka. Terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Heru Susetio dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Terima kasih Bapak-Bapak meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Terima kasih.